berhenti, jangan nonton sendirian. Alkisah di tahun 70-an, saat negeri ini belum dihujani oleh berbagai jenis serta merek kendaraan bermotor, orang-orang di zaman itu umumnya bepergian dengan naik sepeda jengki. Jadi sepeda jengki ini disebut-sebut sebagai alat transportasi peninggalan Belanda yang sangat populer di kala itu. Hampir setiap orang di tanah Jawa bepergian menggunakan sepeda jengki karena sepeda jengki ini punya bentuk boncengan yang khas dan boncengannya itu tuh kayak fungsional banget gitu. Selain bisa untuk memboncengkan penumpang, bisa juga dipakai oleh para petani dan pedagang untuk mengikat barang bawaannya. Nah, alkisah suatu malam, Pak Karyo, salah satu manusia yang hidup di tahun 70-an, beliau baru saja pulang dari berdagang di pasar. Biasanya saat berangkat pagi-pagi, dia selalu membawa barang dagangannya itu di kursi boncengan sepeda jengki kesayangannya. Saat pulang menjelang malam hari, barang dagangannya sudah habis dan boncengan sepedanya itu kosong. Tentunya kondisi jalanan saat itu sangat berbeda dengan masa kini ya. Tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Jalannya pun kecil, sepi, dan gelap. Pak Karyo yang sedang merasa happy karena buah-buahannya hari ini laku keras, ia melenggang di tengah jalan bersama sepedanya sambil bersiul-siul. Saat itulah di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang berjalan sendirian di kegelapan. Pak Karyo ini merasa kasihan sama si bapak itu. Tanpa pikir panjang, Pak Karyo pun berhenti dan menawarkan untuk memboncengkannya. "Mau kemana Pak?" sapa Pak Karyo. "Kok sendirian aja? Mari yuk saya boncengin." Bagi orang zaman dulu, budaya tolong-menolong dan gotong royong itu adalah hal yang lumrah meskipun tidak saling mengenal. Jadi memang meskipun Pak Karyo nggak bisa memastikan siapa sih orang itu, tapi dia tetap berusaha untuk menolongnya. Karyo tidak dapat melihat dengan jelas siapa sih orang ini karena memang lampu penerangan jalan yang minim di kala itu. Si pria yang sedang berjalan sendirian ini tadi tidak menjawab apapun. Saat Pak Karyo berhenti dan menawarkan untuk memboncengkannya, dia pun langsung naik ke boncengan sepeda milik Pak Karyo. Sepeda jengki itu pun meluncur ringan membawa kedua pria tersebut, menembus pekatnya malam yang suram dan berkabut tebal. Di menit-menit awal Pak Karyo masih bersiul ringan. Tapi kemudian mulai terbersit tanya dalam benaknya. Kemana tujuan orang ini? Jangan sampai aku membawanya ke rumahku kan? Maka dengan ramah Pak Karyo bertanya. Katanya, rumahnya di mana Pak? Tolong bilang ya kalau saya harus berhenti atau berbelok. Jangan sampai kebablasan loh. Dia itu cuma diam. Pak Karyo bingung. Apa mungkin suaranya kurang keras? Maka diulangnya lagi pertanyaannya itu. Namun masih membisu di gelap. Anehnya Pak Karyo merasa kalau boncengannya makin lama makin terasa berat. Sedikit merasa tersinggung karena pertanyaannya tidak dijawab dan ia merasa kalau orang yang diboncengnya itu terasa makin berat. Maka Pak Karyo pun perlahan-lahan menoleh ke belakang. Dan apa? Apa itu? Meski gelap, namun Pak Karyo bisa melihat dengan jelas kalau tak ada siapapun di kursi boncengannya. Yang ada hanya sebongkah batu besar. Sambil ketakutan, Pak Karyo segera turun dari sepeda jengkinya. Dan saat itulah ia langsung sadar kalau ia berada di tengah sebuah kuburan. Jadi menurutmu siapa sih yang diboncengin sama Pak Karyo tadi? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hati-hati saat nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi.